Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perkembangan peserta didik usia sekolah dasar atau SD. Kami yang beranggotakan Alvira Afiariska, Olivia Milianata, Arum Satria Pertiwi, dan yang terakhir Sela Martika. Perkembangan peserta didik usia SD mencangkup 4 poin. Yang pertama, karakteristik perkembangan peserta didik usia SD. Yang kedua, perkembangan psikoseksual. Yang ketiga, perkembangan psikososial. Dan yang terakhir, perkembangan emosi. 1. Karakteristik perkembangan peserta didik usia SD. A. Perkembangan fisik siswa usia SD. 1. Anak usia SD senang bermain. Materi pembelajaran dibuat dalam bentuk games, terutama pada peserta didik sekolah dasar kelas 1-3 yang masih cukup kental dengan zona bermain. Sehingga rancangan model pembelajaran untuk usia ini berkonsep seperti bermain yang menyenangkan. Namun, tetap memperhatikan ketercapaian materi ajar. Yang kedua, anak usia SD senang bergerak. Pendidik berperan untuk membuat pembelajaran yang senantiasa bergerak dinamis. Yang ketiga, anak usia SD senang beraktivitas kelompok. Model pembelajaran dapat dilakukan dengan berkelompok. Dan yang terakhir, anak usia SD senang praktik langsung. B. Perkembangan kognitif siswa usia SD. A. Tahap sensor motorik usia 0-2 tahun. B. Tahap operasional usia 2-6 tahun. C. Tahap operasional konkret usia 7-11 atau 12 tahun. D. Tahap operasional formal usia 11 atau 12 tahun ke atas. C. Perkembangan psikososial siswa usia SD. A. Mengembangkan keterampilan berpikir. B. Bertindak dan pengaruh sosial yang lebih kompleks. C. Daya konsentrasi anak mulai tumbuh saat anak memasuki tingkat pendidikan SD. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan sikap anak dalam sikap bertanggung jawab, yakni dalam hal kelompok. Yang kedua, perkembangan psikoseksual. Tahapan perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud meliputi beberapa fase yang dialami individu dari kecil hingga dewasa. Fase-fase perkembangan psikoseksual menurut Sigmund tersebut yaitu A. Fase oral, yaitu antara usia 0 hingga 1,5 tahun. Dikatakan fase oral karena pada masa ini bagi bayi, mulut merupakan hal yang dapat memicu kesenangannya dengan mencicipi atau menghisap sesuatu. B. Fase anal, yaitu antara usia 1,5 hingga 3 tahun. Pada tahap ini, fungsi utama libido adalah pengendalian kandung kemih dan buang air besar. Contohnya, seperti melatih anak untuk tidak buang air kecil atau buang air besar sembarangan dan menyuruh mereka pergi ke toilet dengan baik. C. Fase balik, yaitu antara usia 3 hingga 5 tahun. Pada fase ini, fokus utama libido adalah pada alat kelamin. D. Fase laten, yaitu antara usia 5 hingga 12 tahun atau pubertas. E. Fase genital. Pada fase ini terjadi usia 12 tahun atau pubertas sampai seterusnya dan merupakan tahap akhir dari psikoseksual. Pada fase ini, seseorang akan mengalami perubahan yang besar dalam dirinya maupun dunianya dan akan mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis. 3. Perkembangan psikososial. Sebagaimana yang kita ketahui, perkembangan psikososial merupakan perubahan dan stabilitas dalam emosi, kepribadian, dan hubungan sosial yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan fisik.
Pada tahap ini, anak lebih memahami dirinya melalui karakteristik internal daripada eksternal, dan anak juga dapat memilih apa yang baik baginya. Serta anak akan bisa memecahkan masalahnya sendiri dan mulai melakukan identifikasi terhadap tokoh tertentu yang menarik perhatiannya. Selain itu, perkembangan psikologi ini akan dipelajari dalam tahun-tahun pertama kehidupan yang akan membentuk perkembangan di masa yang akan datang. Adapun tahapan-tahapan atau fase-fase tentang perkembangan psikososial. Yang pertama yaitu ada masa bayi atau tahap percaya lawan tidak percaya. Sebagaimana yang kita ketahui, bayi itu cenderung selalu bergantung kepada orang tuanya. Dalam tahap ini, peranan orang tua sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan bayi itu seringkali merasa takut pada lingkungan sekitar yang tidak dikenalinya dengan baik, sehingga dari sini peranan orang tua sangat diperlukan. Yang kedua ada masa kanak-kanak atau tahap otonomi lawan rasa malu dan ragu-ragu. Fase inilah yang menentukan rasa percaya diri dari anak saat beranjak dewasa nanti. Dan pada fase ini peranan kedua orang tua juga sangat diperlukan. Yang ketiga yaitu usia prasekolah atau tahap inisiatif lawan rasa bersalah. Pada fase ini, anak akan banyak belajar mengenai apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, serta anak-anak akan mencoba untuk mengerjakan sesuatu secara sendiri atau individu. Yang selanjutnya ada usia sekolah atau tahap industri lawan rasa rendah diri. Pada fase ini, anak cenderung lebih aktif secara fisik dan lebih kompetitif lagi, sehingga mereka lebih menyukai aktivitas seperti belajar di sekolah dan olahraga. Dan yang selanjutnya yaitu yang kelima ada masa remaja atau tahap identitas lawan keraguan akan identitas. Fase ini merupakan fase di mana orang tua akan banyak menghabiskan tenaga dalam mengarahkan anaknya. Hal ini dikarenakan bahwa dalam fase ini seorang anak akan berusaha untuk mencari jati dirinya dan memiliki emosi yang tidak stabil, sehingga mudah terbawa oleh emosi. Oleh karena itu peranan orang tua dalam fase ini sangatlah diperlukan, supaya anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya yakni yang keenam ada masa awal dewasa atau tahap keakraban lawan perasaan asing. Pada masa ini, sang anak cenderung memiliki emosi yang lebih stabil. Selain itu, pada masa ini, anak akan fokus untuk meraih apa yang diinginkannya, sehingga tingkat keakraban dengan temannya mulai melemah. Yang ketujuh yaitu ada masa dewasa atau tahap produktif lawan keadaan pasif. Pada fase ini, orang cenderung suka berbagi ilmu dan fokus bekerja dan berumah tangga. Dan yang terakhir yaitu ada masa tua atau tahap integritas lawan putus asa. Fase ini merupakan fase di mana orang tidak bisa seaktif dan sekreatif seperti dulu lagi, sehingga dari sini akan muncul perasaan kecewa atau putus asa atas ketidakberhasilannya atau ketidakberhasilan yang pernah dialaminya. Dari sini, pandangan Erikson terhadap perkembangan psikososial anak usia sekolah dasar atau SD menekankan pada proses-proses sadar yang dialami anak ketika berinteraksi sosial. Teori Erikson mengelompokkan anak usia SD yaitu umur 6 sampai dengan 12 tahun ke dalam tahap industri versus inferiority atau berkarya versus perasaan rendah diri. 4. Perkembangan emosi. Menurut Abu Umani dan M. Umar, dalam Sedaya Nasa, emosi adalah pengalaman sadar yang mempengaruhi aktivitas jasmani atau fisik, yang menghasilkan penginderaan yang organis dan kinestetik serta ekskresi yang tampak, dan dorongan serta kondisi perasaan yang kuat. Menginjak usia sekolah, pengelolaan emosi sangat penting bagi peserta didik, karena hal itu akan mempengaruhi tingkah laku mereka selama di sekolah. Pada peserta didik usia sekolah dasar, emosi yang biasanya ditemukan pada mereka adalah marah, takut, cemburu, rasa ingin tahu, iri hati, gembira, sedih, dan kasih sayang. Pada penerapannya dalam pendidikan dan pembelajaran di sekolah, emosi menjadi faktor yang sangat penting untuk mempengaruhi tingkat kemampuan dan pemahaman dari anak yang bersangkutan.
Contohnya, jika seorang pendidik mampu menyajikan pembelajaran dengan baik, maka peserta didik akan memperhatikan penjelasan guru tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika guru tidak mampu menyajikan pembelajaran dengan baik, peserta didik tidak akan menjadi paham atau cenderung memiliki emosi yang negatif selama kelas. Dampak dari emosi negatif ini juga berakibat buruk pada peserta didik. Oleh karena itu, memelihara emosi peserta didik agar senantiasa positif selama pembelajaran menjadi sangat penting. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.